Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa, hajimemashite, watashi no namae wa Almira Farzana desu. Watashi wa Karawang Mentari Irumu Koko no Shizen Kagaku o Senkou shite Rufaida Kurasu no 10 年生 desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Geoscientific Issues Project yang berjudul Bagaimana Perang Rusia dan Ukraina dari Sudut Pandang Sains. Selanjutnya, ada tujuan, yaitu yang pertama, siswa dapat menentukan partikel penyusun atom dari uranium dan persen komposisi atau kelimpahan isotop uranium sebagai bahan bakar nuklir. Yang kedua, siswa dapat menentukan jarak yang dituju bom nuklir berdasarkan prinsip gerak parabola. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis efek radiasi nuklir ditinjau dari komponen ekosistem biotik dan abiotik. Dan yang terakhir yaitu, siswa dapat mensimulasikan daya ledak bom nuklir melalui percobaan sederhana dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketinggian hasil daya ledak. Selanjutnya, saya akan melakukan eksperimen Coca-Cola dengan Mentos. Nah, setelah melakukan eksperimen, ini dia hasil pengamatannya. Untuk hasil pengamatan percobaan pertama dengan 1 butir Mentos, Coca-Cola dengan 1 butir Mentos, reaksi semburan yang terjadi menyebabkan terbentuknya awan jamur setinggi 5 cm, sehingga tinggi volume Coca-Cola yang awalnya 16,3 cm turun menjadi 8 cm. Selanjutnya ada percobaan kedua. Pada percobaan Coca-Cola dengan 5 butir Mentos, reaksi semburan yang terjadi menyebabkan terbentuknya awan jamur setinggi 9 cm. Sehingga tinggi volume Coca-Cola yang awalnya 16,3 cm turun menjadi 7,5 cm. Dan pada percobaan terakhir, Coca-Cola dengan 10 butir Mentos, reaksi semburan yang terjadi menyebabkan terbentuknya awan jamur setinggi 13 cm. Sehingga tinggi volume Coca-Cola yang awalnya 16,3 cm turun menjadi 6,5 cm. Selanjutnya, terdapat grafik hubungan antara jumlah Mentos dengan tinggi awan jamur. Dengan eksperimen jumlah Mentos 1 butir, tinggi awan jamur setinggi 5 cm. Dan untuk eksperimen Coca-Cola dengan 5 butir Mentos, menghasilkan tinggi awan jamur setinggi 9 cm. Dan yang terakhir, percobaan Coca-Cola dengan 10 butir Mentos menghasilkan tinggi awan jamur setinggi 13 cm. Selanjutnya ada grafik hubungan antara jumlah Mentos dengan tinggi sisa volume Coca-Cola. Pada percobaan pertama yaitu Coca-Cola dengan 1 butir Mentos menyisakan tinggi volume Coca-Cola sebanyak 8 cm. Dan pada percobaan kedua dengan 5 butir Mentos menyisakan volume Coca-Cola sebanyak 7,5 cm. Dan pada percobaan yang terakhir dengan 10 butir Mentos menyisakan volume Coca-Cola sebesar 6,5 cm. Kita lanjut ke pertanyaan pertama, yaitu reaksi apa yang menyebabkan terbentuknya awan jamur dalam percobaan? Adanya reaksi bola gas yang berakselerasi lebih panas dan lebih tidak padat dibandingkan dengan udara di sekelilingnya. Maka terbentuklah bagian atas dari awan jamur. Sementara itu, gulungan yang terdapat di bagian bawah tudung awan jamur adalah hasil dari perbedaan suhu antara bagian tengah dan luar awan jamur. Bagian tengah memiliki suhu lebih panas dan akan naik lebih cepat, meninggalkan sisi pinggir luar yang lebih dingin dan lambat. Untuk pertanyaan kedua, manakah eksperimen yang menghasilkan awan jamur yang paling tinggi? Jawabannya yaitu eksperimen Coca-Cola dengan 10 butir Mentos. Mengapa demikian? Karena seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, bahwa bola gas lebih panas dibandingkan dengan udara di sekelilingnya.
dan bagian tengah awan jamur memiliki suhu lebih panas dan otomatis akan naik lebih cepat. Sehingga, jika semakin banyak Mentos yang dimasukkan ke dalam Coca-Cola, maka akan semakin tinggi tingkat laju perubahan karbon dioksida menjadi gas, yang dimana akan semakin tinggi pula awan jamur yang dihasilkan. Selanjutnya, terdapat dalil Al-Quran mengenai internalisasi keislaman yang berkaitan dengan konflik antara Rusia dan Ukraina. Dalil tersebut terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 190, yang artinya, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Makna yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 190 yaitu tentang perintah perang di jalan Allah. Kita diperbolehkan untuk berperang, tetapi kita harus berperang di jalan Allah dan tidak boleh melampaui batas. Kapan sih perang tersebut boleh dimulai? Perang tersebut sudah boleh dimulai saat diketahui secara pasti bahwa ada orang yang memerangi atau mempersiapkan rencana peperangan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.